Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqa sa'ilal kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Atau banyak pula orang yang sempat tapi tidak sehat. Allah telah pinjamkan nikmat itu kepada kita agar kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menggapai kebahagiaan dalam dunia dan kebahagiaan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semoga walaupun kita tidak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita dapat bersua di yaumil mahsyar kelak nanti dan mendapat syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang tidak boleh kita lupakan, kisah tentang Nabi Adam alaihi salam, ayahanda kita yang Allah ciptakan beliau sebagai manusia yang pertama. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Nabi Adam alaihi salam ke alam bumi ini sebagai pemelihara, sebagai penjaga, sebagai yang memakmurkan alam semesta ini. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada Nabi Adam kemuliaan-kemuliaan yang gara-gara kemuliaan itulah kemudian iblis hasud dan iri hati kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka setiap nikmat yang Allah titipkan, biasanya ada sebahagian manusia yang hasud kepadanya, sebagaimana iblis yang kemudian tidak senang kepada Nabi Adam alaihi salam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan kepada malaikat, Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Allah mengatakan akan menjadikan Adam sebagai pemelihara, sebagai penjaga. Dan kemudian mereka akan datang saling silih berganti antara satu dengan yang lainnya. Maka kata malaikat, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah ya Allah engkau akan jadikan Adam itu
yang akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan akan menumpahkan darah. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Memang jemaah rahmati Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir sebelumnya ada yang disebut dengan al-jin. Al-jin ini Allah berikan sebagai pengganti di muka bumi ini. Kemudian mereka saling menumpahkan darah satu dengan yang lain. Maka kemudian malaikat menggambarkan Adam ini seolah-olah seperti al-jin yang telah dicontohkan itu. Maka Allah mengatakan, aku lebih mengetahui tentang Adam alaihissalam dan kamu tidak mengetahuinya. Salah satu sifat malaikat jemaah dirahmati Allah, malaikat ketika Allah mengatakan demikian, maka malaikat akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat seolah-olah mengatakan, wahai Allah, kalau engkau hendak menciptakan makhluk yang beribadah kepadamu, maka kamilah makhluk yang beribadah selalu kepadamu. Maka malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami, ya Allah, selalu bertasbih kepadamu. Jadi tasbih ini menjadi salah satu keistimewaan. Maka orang-orang yang bertasbih ini orang-orang yang memiliki keistimewaan. Karena yang bertasbih itu bukan hanya manusia, tapi semua lat batat kaya batik, semua yang ada dalam makhluk ini, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam Al-Quran kita membaca tasbih itu disebut dalam fi'il madhi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi tasbih ini disebut dalam fi'il madhi yufidu tahqiq, pasti makhluk-makhluk ma fis samawati, makhluk baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalian tidak tahu, tidak paham bagaimana tasbih mereka. Kemudian tasbih ini juga disebut dalam fi'il mudhari'. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Disebut dalam fi'il mudhari', yang berarti bahwa tasbih bukan hanya sekarang, tetapi dia terus menerus di masa-masa yang akan datang. Semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih dalam Al-Quran juga disebut dalam fi'lul amr. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Bertasbihlah kalian. Ini fi'l amr. Bertasbihlah kalian. Ada juga tasbih disebut dalam masdar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Jadi kata ahli tafsir, begitulah penting tasbih. Disebut dalam fi'il madhi, dalam past tense, disebut dalam fi'il mudhari', disebut dalam masdar, disebut dalam bentuk fi'il amr, karena esensi tasbih ini menjadi luar biasa. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau kita lihat kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus 40 hari 40 malam dalam perut ikan nun, di malam yang gelap gulita, di dalam air lautan yang luar biasa itu. Apa yang menjadi makanan Nabi Yunus alaihi salam? Makanannya adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca tafsir di Nabi Yunus alaihi salam, ketika dalam perut ikan nun itu, dibawa oleh ikan dari atas sampai ke bawah dasar lautan. Maka Nabi Yunus dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendengar, rupa-rupanya bukan hanya manusia. Ternyata pasir-pasir itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memotivasikan Nabi Yunus alaihi salam untuk bertasbih,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan tasbih Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku termasuk orang yang menganiaya diriku sendiri. Itu yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. Itulah nafas beliau. Itulah makan beliau. Itulah minum beliau. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Kami ya Allah, hamba-Mu yang selalu bertasbih kepadamu, mensucikan namamu. Maka kata Ibnu Katsir, maknanya ya Allah, nahnu na'buduka daiman. Kami ya Allah selalu menyembahmu. Ada malaikat yang sujud mulai sejak diciptakan sampai sekarang, sujud. Ada yang ruku' dari dahulu sampai sekarang, ruku'. Hamba yang selalu beribadah kepadamu, la ya'sika minna ahad. Tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat kepada Tuhannya. Maka seolah-olah malaikat mengatakan, fa in kana al-muradu yakhluqu haula ay ya'buduka bi khalqi haula ay ya'buduka fa nahnu. Kalau memang manusia diciptakan untuk beribadah ya Allah, kamilah makhluknya, kamilah hambanya yang selalu menyembahmu, la naftar lailan wala nahara. Tidak pernah kami bosan, entah siang, entah malam. Kami ya Tuhan, hamba-Mu yang tak pernah bosan beribadah kepadamu. Jadi ini kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nanti di antara mereka akan ada yang Allah jadikan sebagai para rasul. Maka di sanalah terjadi perbedaan pendapat, mana lebih mulia, ya? Apakah manusia atau malaikat? Ada mengatakan malaikat lebih mulia karena malaikat tidak ada sedetik pun mereka, ya, tidak pernah lupa sesaat pun mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan manusia lebih mulia daripada malaikat karena manusia Allah berikan nafsu. Manusia Allah berikan syahwat. Tetapi dengan nafsunya, dengan syahwatnya mereka hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadir untuk mengabdi kepadanya, sedangkan malaikat tanpa nafsu. Maka dengan demikian manusia mampu untuk mengalahkan nafsunya. Kalau demikian manusia lebih mulia daripada malaikat. Nah, ini jemaah dirahmati Allah. Maka kata Ibnu Katsir, nanti seolah-olah Allah mengatakan nanti di antara mereka ada yang saya angkat mereka sebagai nabi, ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang taat, dan seterusnya jemaah dirahmati Allah, kelebihan-kelebihan yang ada yang Allah berikan kepada manusia. Maka hamba Allah yang dimuliakan, bagaimana Allah hadirkan kemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salam? Allah mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Jadi bekal yang pertama Allah berikan kepada Adam adalah bekal keilmuan. Maka setiap orang yang memiliki ilmu, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Allah angkat di atasnya beberapa derajat lainnya. Jadi jemaah dirahmati Allah, betapa manusia ini Allah muliakan dengan ilmunya.
bukan manusianya yang mulia, tapi dengan ilmunya Allah angkat manusia sebagai hamba yang mulia. Maka kesempatan mencari ilmu dimanapun kita, apapun profesi kita, maka jangan lupa kita untuk mencari ilmu pengetahuan, karena Allah memberikan kemuliaan Adam melalui salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Allah mengatakan wa'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan kepada manusia. Siapa gurunya? Allah. Siapa muridnya? Adam alaihi salam. Apa objek kajiannya? Al-asma'a kullaha, semua nama-nama. Ya, jadi kata Ibn Abbas, semua nama-nama maknanya adalah hadil asma' alladhi yata'arafu biha an-nas. Semua segala sesuatu yang hari ini kita kenal, yang hari ini kita pahami, itu adalah bagaimana objek-objek itu Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka orang sepakat ini adalah meja namanya, ini adalah lantai namanya, itu adalah langit namanya. Kenapa sepakat? Karena itu adalah ilmu yang disebut dengan al-ulum al-mauhibah, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi ilmu ada dua, ada ilmu al-muktasabah, ada ilmu al-mauhibah. Ada ilmu yang kita pelajari, yang kita usahakan, tetapi karena kita sungguh mempelajari ilmu, karena sungguh kita mendalaminya, maka Allah memberikan ilmu yang mauhibah, ilmu yang dianugerahkan kepada kita. Coba kadang-kadang kita baca 2 halaman, pahamnya 3 halaman, kan begitu? Baca 2 baris, pahamnya 3 baris. Kenapa demikian? Yang satu itu ilmu al-muktasabah, yang berikutnya ilmu al-mauhibah. Seperti kita cari rezeki, cari 50.000 dapat 100.000. Apa maknanya? Allah selalu memberikan lebih dari sekedar apa yang kita cari. Maka carilah, bekerjalah, beramallah, berbuatlah, belajarlah, karena yang kau dapatkan lebih dari jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian pula manusia juga harus bersifat dermawan seperti Allah kepada hambanya. Nah, itu jemaah dirahmati Allah. Jadi dengan demikian kata Ibn Abbas, Allah mengajarkan al-asma al-kullaha. Allah ajarkan apa itu nama-nama dabbah, ada binatang, wa ard, ada tanah, ya, ada air yang mengalir, ada lautan, ada gunung, dan seterusnya dan seterusnya. Allah ajarkan semua nama-nama itu agar manusia bisa memahaminya, agar manusia bisa mendalaminya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia hadir dalam dunia ini dengan ilmu, manusia hadir dengan segala kejahilannya. Tetapi ilmu itu adalah yang kita cari, maka Allah akan membuka tabir keilmuan kita. Lau kana al-ilmu yunalu bil muna lama baqiya ala wajhil ardi jahilun. Andai kata ilmu itu bisa dengan angan-angan, ya, tidak perlu usaha, tidak perlu belajar dengan sungguh-sungguh, maka tak ada orang yang jahil di atas muka bumi ini. Tapi ilmu butuh kesungguhan. Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini al-asma'a kullaha. Lalu kata Ar-Rabi', 'allamahu asma'al malaikah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam semua nama-nama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Ibnu Katsir, Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam asma' az-zawat, semua benda-benda, wa af'aliha, dan bagaimana aktivitas setiap benda-benda itu, yang besar dan yang kecil. Itu Allah hadirkan pengetahuan dalam benak Nabi Adam alaihi salam. Ada mengatakan al-asma adalah al-lughat. Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam semua bahasa-bahasa. Kemampuan Nabi Adam alaihi salam mengetahui berbagai macam bahasa-bahasa. Jadi kalau demikian ayahanda kita Nabi Adam, orang yang luas ilmunya, orang yang luas wawasannya, maka anaknya, cucunya harusnya juga lah demikian. Kita selalu mencari pengetahuan yang seluas-luasnya sebagaimana ayahanda kita
Nabi Adam alaihissalam. Karena itulah kemudian malaikat memuliakan Adam alaihissalam, yang nanti Allah mengatakan usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dengan segala kemuliaan itu Allah mengatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, sujud li ta'zim akan kemuliaan Adam alaihi salam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Adam alaihi salam jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadi luar biasa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamati." Hari kiamat orang-orang yang beriman berkumpul, fayaquluna law ishtafa'na ila rabbina. Andai kata mereka, kita mohon syafaat kepada Tuhan kita. Fayatuna Adam, maka pada saat itu mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka hari kiamat itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, anta abul bashar, wahai Adam, engkau ayahnya manusia. Kita punya ayah, tapi ayahnya ayah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Anta abul bashar, wahai Adam, engkau ayah kami semua. Nah, jadi itu satu kemuliaan. Orang ketika menjadikannya sebagai ayah, tempat mereka merujuk, tempat mereka menyampaikan sesuatu, itu adalah ayah, satu kemuliaan. Yang kedua, disebut kemuliaan yang kedua, khalaqakallahu biyadihi, Allah langsung menciptakan engkau wahai Adam dengan tangannya. Jadi tidak melalui orang tua, ya. Engkau Allah langsung menciptakannya dengan tangannya. Kemuliaan yang kedua. Yang ketiga, kemuliaan Adam, wa asdada laka malaikatah, Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemuliaan yang ketiga, betapa malaikat, makhluk dan hamba yang taat kepada Allah, yang Allah muliakan dengan kepatuhan mereka. Tapi di sana Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Itu kemuliaan yang ketiga. Kemuliaan keempat, wa 'allamaka asma'a kulli syai', Allah ajarkan kepada engkau. Allah yang mengajarkan langsung kepada engkau semua nama-nama benda-benda. Kemuliaan yang keempat. 4 kemuliaan pada satu diri namanya Adam alaihissalam. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyebutkan bagaimana Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Karena ayah yang mulia, maka anaknya pun ikut mulia. Jadi karena kemuliaan ayah Adam alaihissalam, maka semua manusia ini menjadi hamba-hamba yang Allah muliakan. Maka Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan manusia di daratan, di lautan dan seterusnya. Bukan hanya waktu kita masih hidup, hatta kita ketika meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, bagaimana dimuliakan? Ya, dimandikan, ya kan, dikafankan, disalatkan, dikebumikan dengan cara yang sangat mulia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan, "Thumma 'aradahum 'alal malaikah, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Setelah Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama benda, setelah pembelajaran, lalu Allah hadirkan ujian kepada Adam. Nah, maka setiap sudah ada pembelajaran, ada ujian. Bagaimana caranya? Allah hadirkan Adam di hadapan para malaikat. Kata Allah, wahai malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Coba kamu sebutkan nama benda-benda ini, wahai malaikat. In kuntum shadiqin,
Kalau engkau benar yang kau katakan bahwa engkau lebih baik, coba kamu sebutkan nama-nama ini. Jadi jemaah rahmati Allah, apa jawaban malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Ini malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu kami ya Allah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang apabila tidak tahu, dia menjawab sebagaimana jawabannya para malaikat. Jadi ajarlah anak-anak kita untuk mengatakan saya tidak tahu. Kenapa demikian? Karena tidak mudah orang mengatakan saya tidak tahu. Maka malaikat diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu ini sangat luas. Ilmu ini sangat luar biasa banyaknya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka Muhammad bertanya kepada engkau tentang ruh. Maka jawablah, ruh itu adalah urusan Tuhan. Kamu tidak sanggup untuk menjangkaunya. Kalaupun dijelaskan, bukan Allah tak jelaskan, tapi manusia tak sanggup untuk memahaminya. Kenapa demikian? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan ilmu kepada manusia itu kecuali hanya sedikit saja. Jadi menyadari bahwa ilmu kita yang sedikit, maka wajar kita tidak tahu. Karena begitu banyak ilmu yang Allah berikan. Ada yang orang tahu, kita tidak tahu. Mungkin ada yang kita tahu, orang tidak tahu. Maka di sanalah terjadi proses saling ajar mengajarkan, proses belajar mengajar. Kadang-kadang kita jadi guru, di saat yang lain kita jadi murid. Kadang-kadang kita jadi murid, saat yang lain kita jadi guru. Tidak mengapa. Kenapa? Karena ilmu ini beragam, bermacam-macam. Masya Allah. Allah telah memberikan kita satu informasi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Maka jangan kita malu menjadi murid, walaupun kita pernah menjadi guru. Juga janganlah kita segan menjadi guru, walaupun kita kadang-kala menjadi murid. Maka oleh karena itu, jangan dirahmati Allah, kita punya ilmu tentang sesuatu. Bila ditanya orang dan kita tahu, maka berilah jawabannya. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijami minnar. Orang yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka nanti akan dicemeti hari kiamat dengan cemeti api neraka. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, maka setiap kali kita berbagi itu maknanya bertambah. Karena ilmu semakin diberi, semakin bertambah ingatan kita, semakin bertambah pengetahuan kita. Jadi oleh karena itu, janganlah kita bakhil dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu ditambah dengan memberi. Nah, orang kalau semakin banyak dia mengajar, itu bagaimana? Semakin banyak ilmunya, semakin luas wawasannya. Jadi oleh karena itu, dimanapun dan kapanpun, jadilah kita guru, atau jadilah kita sebagai seorang murid. Nabi mengatakan, kun aliman, au muta'alliman au mustami'an fala takun rabi'an fatahlik. Jadilah engkau seorang yang memiliki ilmu, alim. Atau kalau tidak, jadilah engkau orang yang belajar ilmu. Atau kalau tidak, jadilah engkau orang yang mendengar akan ilmu pengetahuan. Nah, mendengar ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Orang yang kuat pendengarannya itu orang yang paling cerdas adanya. Cepat mendengar, sekali dengar bisa. Ini luar biasa. Allah berikan pendengaran ini sebagai instrumen yang luar biasa. Nah, jadi jangan rahmati Allah, file-file di kepala kita ini mungkin entah ribuan file, ya, sudah tersimpan. Dari mana kita dapatkan? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan tersimpan dalam file-file yang Allah ciptakan itu. Itu merupakan sesuatu kuasa Allah yang luar biasa. Allah yang dimuliakan, malaikat mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Tuhan kami tidak ada ilmu ya Tuhan.
kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi kita tidak ada ilmu. Kapan juga kita punya ilmu? Ketika kita belajar. Setelah kita belajar, maka dari tidak punya ilmu, kita menjadi orang yang punya ilmu. Lalu di penghujung Allah mengatakan, malaikat mengatakan, innaka antal alimul hakim. Engkau ya Tuhan, zat yang maha mengetahui, lagi zat yang maha bijaksana. Jadi di sana ada ilmu al-alim, ada al-hakim, al-hikmah. Engkau yang alim ya Allah, dan engkau yang penuh dengan hikmah. Maka orang yang punya ilmu itu pada ujungnya dia harus punya hikmah. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, kita punya ilmu, bagaimana kita sampai kepada hikmah itu? Agar kita sampai kepada hikmah itu, haruslah kita mengamalkan ilmu pengetahuan. Ilmu yang kita miliki, ketika kita mengamalkan itu, maka kita akan sampai kepada hikmah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, ada orang yang Allah berikan hikmah, ya, maka itu namanya Allah telah memberikan kepadanya anugerah yang besar, satu pemberian yang luar biasa. Maka Allah mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Barang siapa yang dianugerahkan, yang diberikan kepadanya hikmah itu, maknanya dia telah diberikan nikmat yang besar. Jadi hikmah itu adalah kemampuan membaca di balik yang tersurat. Bukan hanya yang nampak, tapi di balik yang nampak itu penuh dengan makna-makna. Kita kadang-kadang sering hanya mampu membaca yang nampak saja. Jadi di belakang yang nampak itu sungguh memiliki 1001 makna. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah. Allah berikan anak kepada kita, ada hikmahnya. Kita punya istri, ada hikmahnya. Kita ada kendaraan, ada hikmahnya. Kita punya rumah, ada hikmahnya. Tapi sekarang kita hanya tinggal di rumah itu secara ilmu, tapi kita belum mendapatkan hikmah di balik pemberian rumah yang Allah berikan itu. Kita hanya naik dengan mobil itu secara ilmu, tapi kadang-kadang kita belum peroleh apa hikmah di balik mobil yang kita miliki itu. Jadi jemaah rahmati Allah, sedikit bergeser, kita punya ilmu, kemudian kita punya hikmah, maka itu maknanya kita telah Allah anugerahkan nikmat yang besar. Makanya jemaah rahmati Allah, dalam Al-Quran Allah sebut nama Luqman Al-Hakim. Luqman yang Allah anugerahkan kepadanya hikmah. Suatu hari jemaah rahmatullah, Luqman itu, beliau paginya, siangnya beliau berada di lapangan rumput. Beliau adalah seorang budak yang mengembala kambing-kambing di lapangan rumput. Lalu pada malam hari itu beliau pulang ke rumahnya, rupanya banyak kali orang yang datang hendak menemui Luqman Al-Hakim ini. Lalu ada orang yang memperhatikan, tadi siang seorang petani yang biasa, tapi malam kok ramai sekali yang datang kepadanya. Lalu pada ujungnya orang ini bertemu dengan Luqman. Luqman, siang engkau sebagai seorang petani yang bekerja seperti biasa di sawah, tapi malam hari banyak kali orang yang datang kepadamu meminta nasihatmu. Sebenarnya kau siapa ini? Maka jawablah Luqman, wahai saudaraku, memang saya ini wajah saya tidak menarik. Kulit saya pun tak menarik. Tapi walaupun kau lihat luar saya seperti ini, tapi hati saya bersih. Itulah yang Allah anugerahkan kepada Luqman, diberikan hati yang bersih. Maka banyak orang yang datang kepadanya Luqman Al-Hakim, meminta wejangan nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim. Zaman rahmatullah, sehingga hatta suatu hari tuannya mengatakan, Luqman, saya ini ada seekor kambing. Kau ambil kambing ini, kau sembelih, lalu bawalah kepada saya daging yang paling istimewa dari kambing ini.
Maka Luqman mengambil kambing ini, beliau sembelih, mengatakan, Tuan, inilah daging yang paling bagus. Apa ini? Ini hati, Tuan. Hati itu daging yang paling bagus. Esoknya tuannya bilang, Luqman, ini ada satu lagi kambing ini. Kau sembelih, nanti kan bawalah kepada saya daging yang paling buruk. Kalau kemarin daging yang paling baik, ini hari daging yang paling buruk. Sembelih Luqman, beliau dibawa kepada tuannya, Tuan, ini daging yang paling buruk. Apa? Hati, ya. Kok hati? Kemarin kan sudah, Tuan. Hari ini hati juga. Kok begitu? Karena baik tidaknya sesuatu tergantung kepada hatinya. Itulah muara kebaikan, dan semua muara yang tidak baik bermuara pada hati. Ketika hati kita baik, maka semua ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.